Korea Utara terkenal sebagai negara komunis yang eksis hingga saat ini. Nama Korea Utara kembali mencuat di publik setelah menggembar-gembor kehebatan senjata nuklir mereka. Selain itu, gesekan antara Amerika Serikat serta Korea Selatan turut membantu negara komunis tersebut semakin menarik banyak orang. Meskipun begitu, ternyata tidak hanya Korea Utara saja yang terkenal sebagai negara komunis. Walaupun sudah banyak berkurang dan hanya terhitung jari, sejumlah negara ini juga pernah mengambil paham komunisme. Nah, tidak hanya Korea Utara saja, 5 negara ini pernah menganut ideologi komunisme. Kongo, negara yang berada di tengah benua Afrika tersebut pernah menganut paham komunisme. Meskipun sudah menghentikannya sejak 15 Maret 1992, Kongo pernah terkenal sebagai negara kedua di Afrika yang mengambil ideologi Marxis setelah Angola. Ketika merdeka pada tahun 1960 dari Prancis, mereka mengubah nama Kongo Tengah menjadi Republik Kongo. Marien Ngouabi sempat menjadi pemimpin partai Marxis-Lenis, partai tunggal di Kongo yang membawa negara tersebut menganut ideologi komunis. Kongo sendiri melakukan hubungan yang kuat dengan Prancis semi-sosialis serta Uni Soviet yang mendukung negara Marxis di Afrika. Sayangnya, ideologi ini hanya bertahan hingga tahun 1991. Transisi permindahan komunisme menjadi demokrasi berjalan damai dan lancar di Kongo. Hingga tahun 1992, pemilu dengan banyak partai mulai dilakukan. Sayangnya, perdamaian ini tidak berlangsung lama setelah terjadi perang sipil pada tahun 1997. Albania, negara kecil yang terletak di bagian Eropa Tenggara ini dan bertetangga dengan Yugoslavia dan Yunani. Setelah Perang Dunia usai, Albania justru melakukan hubungan dekat dengan Yugoslavia. Hingga akhirnya, paham komunisme ikut mempengaruhi negara dengan julukan tanah air burung elang tersebut. Pemimpin Partai Komunis Enver Hoxha pernah melindungi wilayah Albania selama lebih dari 40 tahun. Meskipun begitu, Hoxha pernah menjalin hubungan yang terbilang singkat kepada Uni Soviet dan Tiongkok. Sayangnya, ikatan tersebut hanya terbilang sementara. Setelah kematian sang pemimpin tersebut, kemunduran komunisme di Albania semakin terlihat. Pada tahun 1970, Albania telah melakukan sejumlah hubungan dengan Prancis, Italia, dan negara komunis lainnya. Dengan jatuhnya negara pengusung komunis di tahun 1991 ini, hal ini membuat rakyat memutuskan adanya transisi ideologi dalam negara mereka. Hingga akhirnya pada tahun 1998, Albania membentuk konstitusi baru menjadi demokrasi. Yugoslavia. Yugoslavia dibentuk dari federasi banyak negara yang bergabung pada tahun 1918. Negara ini dibentuk meliputi Serbia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Macedonia, Slovenia, Montenegro dan Kosovo. Meskipun hanya 6 yang diakui sebagai negara federal, mereka menganut paham komunis pada tahun 1943. Aliran komunis ini dipimpin oleh Josip Broz Tito dengan bantuan tentara Uni Soviet. Setelah Perang Dunia berakhir, Yugoslavia menyatakan untuk melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet pada tahun 1948. Meskipun begitu, mereka tetap menjalin hubungan dengan sejumlah negara barat. Setelah Tito meninggal, negara-negara persekutuan Yugoslavia mulai memecahkan diri dan memproklamasikan kemerdekaan. Meski begitu, tak banyak negara yang bergabung dalam Yugoslavia berjalan lancar saat memisahkan diri. Salah satu yang terbilang tragis yakni terjadi genosida dari tahun 1992 hingga tahun 1995 terhadap umat Muslim Bosnia yang mendeklarasikan kemerdekaan mereka. Dari 6 negara bagian yang tersisa hanya Serbia dan Montenegro yang kemudian membentuk Republik Federal Yugoslavia. Afghanistan, negara satu-satunya di Timur Tengah yang sempat menganut paham komunisme.
Masuknya paham tersebut diakibatkan karena keterlibatan Uni Soviet saat Perang Dingin berlangsung. Berkat dukungan Soviet, rezim komunis pertama didirikan di Afghanistan pada tahun 1978. Para pemimpin revolusi di Afghanistan, Nur Muhammad Taraki dan Hafizullah Amin, meminta untuk melembagakan sejumlah reformasi, termasuk hak yang setara untuk perempuan dan reformasi tanah. Sayangnya, keduanya dibunuh sebelum tahun 1980 dan reformasi akhirnya dibatalkan. Uni Soviet tetap menjadi kekuatan militer di Afghanistan hingga tahun 1980-an. Namun, mereka tak dapat mempertahankan kekuasaan karena jumlah pasukan Soviet terbilang sedikit. Sehingga rezim komunis tersebut tidak bertahan lama hingga 28 April 1992. Sejak keterlibatan Amerika Serikat dan Soviet, Afghanistan kemudian terlibat dalam perang saudara. Meskipun komunis sudah lama pudar dari Afghanistan, hingga saat ini Afghanistan masih banyak terjadi konflik dan baku tembak dengan Taliban serta tentara oposisi. Angola masih berbatasan dengan Kongo. Angola terletak tepat di bagian barat daya Afrika. Setelah terlepas dari penjajahan Portugal pada tahun 1975, negara tersebut pecah ke dalam dua bagian akibat Perang Dingin. Republik yang didirikan atas dukungan Uni Soviet ternyata menang dan berhasil menghasilkan rezim komunis di sana. Angola terkenal kuat melakukan ikatan dengan negara komunis lainnya seperti Kuba. Meskipun begitu, mereka tidak menutup diri dan masih melakukan hubungan dengan negara Afrika Selatan lainnya. Walaupun begitu, masih banyak sejumlah pihak yang sebenarnya tidak setuju dengan rezim komunis sehingga perang saudara kembali pecah di tahun 1975. Sampai akhirnya Soviet runtuh pada tahun 1992, perang di Angola masih terus berlanjut sampai tahun 2002. Saat ini, Angola menjadi negara yang memiliki sumber daya alami yang besar, namun penduduknya masih memiliki tingkat taraf hidup yang rendah.